ya harus mau terjun ke lapangan, harus mau susah, harus menurunkan gengsi. Yang penting kan ada cuannya kan gitu. Kadang-kadang kalau anak-anak batu sekarang kan gengsi, kalau ke kandang sapi langsung dekat-dekat dengan pelepong kan, kondisinya seperti ini, jadi bau dan sebagainya. Nah itu harus diturunin dulu, karena sebenarnya di ternak sapi itu banyak potensi di sana yang belum tergarap. Nah, kalau anak muda yang dengan pemikiran yang maju, punya kemampuan SDM, ditunjang juga dengan teknologi, itu saya yakin akan sangat berkembang. Nama saya Budi Setiawan, saya biasa dipanggil Wawan. Kalau jenengan kesini tanya Budi, pada nggak tahu. Nah, tanya kalau Wawan, pada tahu. Dulu saya lahir di Bandengan, tapi sekarang saya domisili di Medono. Dan background saya dulu SD di Kandang Panjang, SMP di SMP 3 Negeri, SMA-nya SMA 2, kuliah di Semarang, di Untak, ekonomi, tapi kesasar ngurusi sapi. Sekarang saya punya usaha ternakan sapi perah yang letaknya di Yosorejo. Jadi dulu bapak hobi, menurut saya hobi pelihara sapi perah untuk diminum sendiri, untuk dikonsumsi sendiri, sebenarnya enggak untuk ekonomis, enggak untuk bisnis ya. Kemudian setelah saya jadi mantunya, ini sapi perahnya saya kembangkan. Waktu itu karena nggak ada pekerjaan, Mas. Pekerjaan, ya artinya dari yang nggak bisa menjadi bisa. 180 derajat dari background saya yang sekolahnya di ekonomi, ngurus sapi perah. Nah, seninya di situ, tantangannya di situ. Dulu waktu bapak itu karena hobi punya sapi sekitar 15. Terus ketika saya pegang dulu pernah nyampe 100, dari 15 jadi sekitar 100, dan itu saya otodidak, kalau berdasarkan dari pengalaman, kemauan, dan mungkin kerja keras ya. Saya tidak belajar dari, kalau sekarang mungkin banyak tutorial pelihara sapi dari YouTube, dan dulu kan nggak ada. Jadi ya saya betul-betul belajar dari anak kandang. Selain anak kandang itu karyawan yang ngopeni sapi, itu anak kandang. Saya banyak baca dari dia. Orang Kali Bening kebanyakan waktu itu. Kalau orang Pekalongan nggak mau kerja di sapi kan waktu itu. Cara bagaimana kalau sapi sakit, penanganannya yang kalau manusia sakit gampang kita bawa ke dokter. Kalau sapi kan nggak bisa, Mas. Jadi saya berimprovisasi gimana ngopeni sapi. Saya perpadukan antara nalar saya, logika saya dengan anak-anak kandang sini. Jadi mungkin kalau ilmu saya, kalau yang suhunya di sapi dengar tahu ya, kalau saya salah saya dimaafkan, tapi berdasarkan nalar saya, karena sapi itu kan mamalia sama dengan manusia, prinsip seperti itu. Sapi perah itu produktif ketika habis melahirkan, keluar susunya banyak, sama dengan manusia kan. Ibu-ibu itu setelah melahirkan baru susunya banyak gitu. Jadi ini mungkin penanganannya hampir sama dengan manusia, sama-sama mamalia kan begitu. Artinya kalau sapi pusing, karena waktu dulu obat khusus hewan kan hampir susah dicari, memang nggak ada ya di Pekalongan ya. Ya saya kasih budrek, iya gitu, Mas. Kalau sapi, kalau manusia satu saya kasih 10 dosisnya. Itu iya, kalau mencet ya saya kasih diatep kan gitu, obat meset untuk manusia. Itu dulu saya belajar seperti itu. Terus saya belajar merah sapi. Terus kalau sapi sakit, mungkin korengan, bahasanya luka, ya saya ini sendiri. Terus ya, artinya saya betul-betul mulai dari nol. Karena saya punya prinsip, kalau saya punya usaha, saya harus menguasai dari nol, dari A sampai Z, sehingga saya nggak bisa dibohongi oleh karyawan. Saya tahu sapi sakit ini memang sakit beneran, artinya sakit kondisi tubuh ini, atau dibikin anak kandang saya, karyawan saya. Karena bisa, Mas, contoh kecil, sapi perah kan puntingnya ada 4. Kalau mau bikin sapi sakit, yang satu nggak usah diperah, itu sakit sapi, badannya panas, maksitis, nanti puntingnya mati, sakit, panas, nggak mau makan, produksi turun.
Nah, itu kalau sakit beneran menurut saya itu ya mungkin karena kondisi cuaca, hujan, ini sapinya sakit. Kualitas saya perbaiki. Makanya kalau saya jual susu murni, ya saya jual susu murni. Begitu diperah, langsung saya jual. Terus saya perbaiki dulu. Karena kalau kita jual susu, jual rasa. Terus dapat bonus sehat, kan seperti itu harusnya. Karena pakan kita kan ada ampas tahu, ada konsentrat, ada bohong waktu itu, terus juga ada katul waktu itu lah. Terus saya cari komposisi supaya ekonomis, dapat profit dan rasanya juga enak, kan seperti itu. Konsumen bisa merasakan kan gitu, oh beda ya, mungkin seperti itu, mungkin oh beda rasanya. Loper ke saya mungkin dari mulut ke mulut, itu sana aja tempat Sari Indah, susunya enak, harganya juga gak mahal, murni kan kayak gitu. Itu alhamdulillah ya berkembang. Karena kan susu itu kebanyakan dikonsumsi pagi. Lah loper saya itu habis subuh sudah harus siap susunya. Jadi loper ini saya anggap mitra saya, karena kan hampir 80% itu ketergantungan saya sama loper. Itu makanya saya servis lah teman-teman loper itu supaya betah di sini, ambil susu tempat saya. Kalau boleh tahu kenapa dinamakan Sari Indah? Ya, jujur ya, ini Sari Indah itu sebenarnya saya warisan. Nah, tadi kan saya bilang di awal bahwa bapak saya itu punya usaha namanya Indah, PU Indah. Kronnya mungkin itu ya Indah. Terus ketika bikin susu dikasih Sari Indah. Lah kalau indahnya sendiri sebenarnya mungkin diambil dari nama istri saya. Supaya memunculkan indahnya dikasih nama tambahan Sari Indah. Dan saya nggak mau ganti karena itu warisan bapak. Sakral gitu. Ada sakral. Dan bawa hoki juga. Bawa hoki, betul. Sebenarnya yang khusus sekali nggak ada sih, karena jujur kaitan dengan tadi supaya ada profit. Secara teori ada treatment mungkin kasih vitamin dan sebagainya, tapi saya nggak rutin. Kalau ada sapi yang mungkin nggak sehat, baru kita kasih vitamin kayak kita kasih ini. Kalau ada yang kurus, kita kasih perlakuan yang beda. Karena kalau kasih makan sapi itu kadang-kadang kan kita kan massal ya, kasih makan kan nggak satu bro. Yang sapi yang agresif biasanya dia makannya banyak. Sebenarnya sapi yang pemalu kan dia makannya kan lama. Ada karakternya beda-beda mas. Ada yang makannya lambat tapi habis. Ada yang itu lah, itu penanganan seperti harus beda-beda. Tapi kalau dari sisi kesehatan paling kami bersihkan kandang rutin, harus bersih. Karena kami memang masih tradisional mungkin ya. Secara teori insya Allah tahu secara teori kan harus di vitamin mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, terus kasih obat cacing seminggu sekali. Ya vaksin sih ketika ada kemarin PMK dan sebagainya memang ada vaksin. Kenapa PMK? Alhamdulillah tempat saya enggak, karena saya tekankan pada anak kebersihan kandang dijaga, berhenti kandang. Dan waktu rame-rame itu istilahnya lockdown waktu itu tempat saya juga saya lockdown. Artinya saya nggak datangkan sapi dari luar. Sapi perah itu umur setahun ya, setahun kita buntingin, kita kawinin. Kalau pedet sini kan tahun kita buntingin rata satu tahun lebih lah. Terus nanti dia masa hamilnya kan 9 bulan kayak manusia. Ya berarti kurang lebih 2 tahun dia baru berarti nanti 2 tahun biasanya siklusnya itu, siklus sapi itu pertama diperah itu namanya laktasi pertama, terus diperah mungkin sekitar 4-5 bulan, rata-rata 5 bulan lah itu susunya udah kering, misalnya kering udah habis, nanti kita buntingin lagi, nanti punya anak keluar susunya lagi, itu namanya laktasi kedua. Terus kalau laktasi 4 mungkin udah rata-rata ya, saya bilang ada yang laktasi sampai 6, ada cuma rata-rata 4-5 lah itu. Jadi kisaran ya 6-7 tahun lah gitu. Itu kalau pemeliharaannya bagus ya. Cuma kalau petani-petani kecil kayak saya mungkin kurang ekonomis kalau seperti itu. Enggak seperti itu, kadang-kadang buntingnya susah gitu. Jadi mungkin lebih ekonomis kebanyakan mungkin kalau yang usianya udah agak tua itu dijual untuk beli yang baru.
Kalau saya beli sapi perah, saya harus menyesuaikan cuaca di sini, iklim di Pekalongan dengan yang mirip-mirip dengan Pekalongan, kan Boyolali. Pada prinsipnya sapi perah itu kan dia harusnya hidup di tempat yang dingin, berpengaruh terhadap jumlah keluarnya susu. Kalau di tempat dingin itu bisa keluar 20 liter, kalau di sini paling 12-13 gitu loh. Karena kalau dingin lebih banyak keluar susunya. Kalau di panas, semakin panas semakin nggak keluar susunya dia. Di Batu Raden itu kan dingin. Itu 1 ekor sapi bisa keluar 25 liter. 25 liter. Iya. Tapi kalau turun ke Boyolali kan lebih dingin Batu Raden. Nah, dia susunya bisa turun mungkin 20 liter. Tapi ketika di Pekalongan yang cenderung lebih panas daripada Batu Raden dan Boyolali, itu turun lagi jadi 15, 10 kayak gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kalau saya beli sapi di tempat yang dingin banget kayak Batu Raden, terus saya pindah ke Pekalongan yang perbandingannya panasnya 180 derajat, karena sapinya nggak kuat. Saya pernah dulu mencoba beli sapi di Batu Raden. Saya beli 5, yang hidup cuma 2, yang 3 mati. 3 mati itu bulunya rontok dulu. Makanya kenapa saya pilih beli sapi di Boyolali itu kan sama. Hampir sama lah, nggak begitu jelek kayak di paling saya jual sendiri saya buka kedai kan di sini paling jual. Tapi kalau untuk olahan lain, dulu waktu saya masih muda itu awalnya saya pernah bikin jenang dari susu pernah. Cuma kendalanya waktu itu waktunya lama dan sebagainya. Saya nggak sabar karena waktu itu saya masih ngurusi loper yang ini kan. Hanya uji coba saya berhenti. Jenang saya pernah nyoba. Karena terus saya pernah nyoba, saya bikin yogurt. Terus ada juga keju. Cuma di sini tuh dulu ya, kesusahan untuk mencari starter. Starter itu jadi kalau mau bikin keju, mau begitu kan ada starternya mas. Jadi susu itu dikasih starter supaya menjadi yogurt, bisa menjadi keju itu ada lah di sini. Air dan lemak itu bisa seperti itu. Cuma waktu itu saya kesulitan di sini, makanya saya nggak bisa. Kalau jujur kalau yogurt sama itu saya belum mencoba. Tapi kalau jenang saya mencoba. Sampai ke sini akhirnya karena ini ya kesibukan saya mungkin bertambah, jadi akhirnya saya nggak kepikiran untuk nyoba. Paling ada yang dibikin roti sama istri ya, karena istri kan kebetulan juga sekarang buka toko roti ya, jadi ke sana ada, tapi nggak signifikan sih jumlahnya. Saya bikin kedai ini agak gimana ya, lucu, artinya semua memang urusannya Gusti Allah, kasarnya kan seperti itu ya. Jadi saya itu punya peternakan sapi perah kan udah lama mas, udah lama lah, 25 tahun lebih mungkin ya. Lah terus kenapa saya bikin kedai itu sekitar 3 tahun yang lalu kurang lebih, karena nggak ada niatan sama sekali sebenarnya bikin kedai. Ceritanya itu di awal kan saya tuh lebih ketergantungan sama loper ini ya. Lah waktu itu ada loper yang keluar dari tempat saya, dia ambil susu tempat lain, padahal dia banyak sekali, ambil banyak itu sehari sudah nyampe 100 liter. Saya kaget ya bingung, kok kehilangan konsumen 100 liter kan banyak banget mas. Lah itu terus saya ngalamun sambil itu, terus di sini bilang juga ada pohon-pohon rindang ini. Lah itu terus langsung saya kepikiran buka kedai, untuk awalnya untuk ngijoli yang tadi hilang itu biar naik lagi. Akhirnya saya buka kedai di sini, langsung buka, alhamdulillah yang tadi hilangnya 100 sekarang bisa lebih dari 100 liter jualan di sini itu. Dukanya itu yang pertama kalau sapinya mati, karena sapi perah itu rentan banget dengan mati mas, rentan banget. Beda dengan sapi-sapi potong, itu dia lebih tahan
dengan kematian, dengan segala penyakit, dengan itu lebih tahan. Kalau sapi perah itu rentan dengan sakit terus mati. Hari ini sehat, bisa jadi besok. Kemarin mungkin bulan kemarin ya nggak ada sapi, nggak ada masalah, tiba-tiba paginya jadi dikabari mati. Sedihnya seperti itu. Kadang-kadang pakan sapinya susah dicari, kita kan lebih ke ampas tahu banyaknya. Itu tidak ada ampas tahu, itu sedihnya yang pertama tentu sapinya nggak makan ampas tahu, susunya sedikit, dan mungkin sapinya lapar kan. Karena nggak pasti mikir kan kita jadi ikut kasihan kan kayak gitu. Nah, kalau senangnya ya kalau susu itu, kalau di tempat saya itu cash flow-nya cepet, muternya cepet gitu loh, nggak ada tempo sampai lama, karena kebijakan saya maksimal 2 kali tempo, yang ketiga udah nggak boleh, udah stop. Itu butuh perjuangan dulu Mas. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang udah jalan, ya senangnya itu cash flow-nya lancar, nggak pakai tempo, nggak pakai lama. Juga seninya di sapi perah nih Mas, mungkin berlaku di tempat lain juga ya. Kalau musim penghujan, susunya berkurang lakunya, tapi cari pakannya mudah, rumputnya kan banyak, tapi jualannya itu menurun. Jadi mungkin karena musim hujan, sering hujan, saya kira nggak cuma susu ya, kan orang cenderungnya nggak di rumah tok, nggak keluar, itu menurun. Tapi pakan gampang carinya. Terus kalau musim kemarau, penjualannya banyak, tapi cari rumputnya susah, hijauannya susah itu. Lah, karena tempat saya itu susu murni yang saya jual, kalau menghadapi hampir Lebaran dan puasa, itu kita sengaja turunin produksinya, karena kalau bulan puasa itu susu nggak laku sama, ya nggak laku lah biarkan. Jadi kami kalau bulan puasa sering kami bagi-bagi ke musola untuk buka bersama. Kalau bulan-bulan seperti ini mendekati puasa, ya produksinya lagi turun-turunnya, memang kita bikin turun gitu. Tapi nanti setelah kalau setelah habis Lebaran kita genjot lagi nanti produksinya. Biasanya sih harusnya targetnya, kalau saya lihat kemarin di pembukuan nyampe 450 sampai 500, harusnya seperti itu. Dilihat dari penjualannya kan seperti itu. Ya, rata-rata itu saya lihat di pembukuan ya penjualan 450, 500 lah, kadang-kadang lebih gitu. Sangat menguntungkan sepanjang telaten ya, artinya bahasanya itu telaten itu menguntungkan. Jadi juga harus pintar-pintar komposisi tadi, makannya itu kan supaya ada turahan lah, itu juga harus pintar-pintar ngaturnya. Kalau menurut saya harus ada pesaing, kalau nggak ada kurang bagus buat usaha. Kalau ada pesaing itu bisa kita memotivasi untuk lebih maju. Yang penting sehat persaingannya kan seperti itu. Ya harus mau terjun ke lapangan, harus mau susah, harus menurunkan gengsi. Yang penting kan ada cuannya kan gitu. Kadang-kadang kalau anak-anak muda itu sekarang kan gengsi, kalau ke kandang sapi langsung deket-deket dengan telepong, kan kondisinya seperti ini, jadi bau dan sebagainya. Nah itu harus diturunin dulu, karena sebenarnya di ternak sapi itu banyak potensi di sana yang belum tergarap. Nah, kalau anak muda yang dengan pemikiran yang maju, punya kemampuan SDM, ditunjang juga dengan teknologi, itu saya yakin akan sangat berkembang. Jadi itu turunin dulu gengsinya, kita jangan bicara telepon, kita bicara cuan, kita bicara duit, bisa ada banyak, terus mau turun, menguasai ilmunya, yang penting itu, menguasai ilmunya, jangan takut jatuh, jangan takut gagal sekali, tetap berusaha terus. Makanya kalau di Pekalongan, ayo siapa yang mau petani-petani muda itu kalau magang di tempat saya open, saya ajari gimana komposisi makannya seperti apa, nanti bisa dimodif sendirilah gitu. Kalau saran saya
Kalau mau itu ya harus mau terjun langsung, harus menguasai ilmu persapian, baik secara teori maupun secara kenyataan di lapangan. Tapi kalau wira swasta punya karyawan dan sebagainya, ada nilai ibadahnya menurut saya loh, nggih. Menurut saya itu ada nilai ibadahnya. Nah itu kan bisa menghidupi teman-teman ini. Tentu semampu saya kan. Pinginnya ya banyak, tapi karena mampunya 5, mampunya 1 ya 1, punya 2 ya 2. Intinya kan manfaat buat orang banyak, manfaat buat orang lain gitu aja lah. Kalau saya pinginnya dunia sapi itu berkembang, khususnya di Pekalongan. Jadi kalau banyak, terutama anak muda ya, kalau tertarik dengan dunia sapi, usaha dunia sapi, nanti kan sapi kita bisa berkembang, susu kita bisa berkembang, usaha kita bisa berkembang. Ya, jadi kalau saya pribadi, dari mulai saya pribadi itu berhasil itu kerja keras dan beruntung. Tetapi beruntungnya itu kita dapat dengan cara berbuat baik. Ya, yang paling penting berdasarkan saya, tawaduk dengan orang tua itu luar biasa. Cukup itu aja satu. Wes, gitu. Kalau saya kuncinya, kalau punya ibu, terutama ibu, itu mas, jenengan kunci satu aja, tawaduk sama orang tua, nanti beruntung, insya Allah hidupnya akan beruntung. Saya Budi Setiawan sebagai pemilik peternakan susu sapi Sari Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.